Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan Saudara? Semoga tetap betah di rumah ya. Di bulan Mei ini, ingat jangan mudik atau pulang kampung. Kita bersama-sama akan memasuki ibadah keluarga di rumah saja. Oleh karenanya mari kita persiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa terkasih, kami mengucap syukur jikalau Tuhan senantiasa memelihara hidup kami hingga saat ini. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesabaran, bahkan pemeliharaan-Mu sungguh nyata. Setiap kami boleh mendapatkan kesehatan. Oleh karenanya, di sepanjang kehidupan kami, senantiasa kami ingin terus terpaut dengan Tuhan. Dan bersama-sama kami akan memulai ibadah keluarga di malam ini. Berkenan Tuhan hadir dan menyucikan hati serta ruangan ini, sehingga di dalam kami bercakap-cakap dengan Tuhan, di dalam kami memuji memuliakan nama Tuhan, di dalam kami mendengarkan suara Tuhan. Sungguh kami diubahkan menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Awal hingga akhir di dalam kami membangun ibadah di malam ini, kami serahkan hanya di dalam pertolongan Tuhan Allah. Di dalam Yesus Sang Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kelima. Malam ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menyapa dan mengisi perjalanan kehidupan setiap hari. Sebelum kita bersama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kembali kita berdoa. Sungguh baik ya Tuhan, kasih setia-Mu dalam hidup kami tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, selalu indah ketika kami
menghayatinya. Bersyukur kepadamu atas kekuatan yang boleh kami terima hingga saat ini. Dan biarlah kekuatan daripadamu Tuhan memampukan kami untuk melangkahkan kaki kami di setiap peristiwa kehidupan ini dengan percaya Tuhan yang memimpin dan memelihara hidup kami. Oleh karenanya sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berkatilah dan urapilah kami agar kami benar-benar mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kemudian mewujudkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berterima kasih untuk setiap pengampunan, untuk setiap rahmat dan anugerah yang telah Tuhan nyatakan di dalam Yesus Sang Kristus, yang berkenan untuk menebus kehidupan kami, yang berkenan untuk menghapus dosa dan menyelamatkan kami. Biarlah kehidupan kami yang telah diselamatkan oleh karena kasih dan kemurahan-Mu senantiasa pula kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 23 ayatnya yang pertama dan sampai yang keempat yang demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 50A bait pertama. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini merupakan bagian dari kritikan keras
yang disampaikan oleh Nabi Yeremia pada saat itu kepada para gembala di Yehuda. Siapa para gembala di Yehuda saat itu? Rupanya para gembala yang dikritik oleh Nabi Yeremia adalah para raja, para nabi, para imam, para hakim. Mereka bukan hanya para pemimpin umat, karena kita sering mengenal bahwasannya gembala identik dengan pemimpin umat, tetapi juga kritikan pedas dan keras yang disampaikan oleh Nabi Yeremia diperuntukkan untuk kepala pemerintahan, kepala secara politis, kepala dari suatu bangsa. Dan jelas tergambar dari bacaan kita, jikalau kritikan itu disampaikan karena para gembala membiarkan kawanan kambing dombanya, kawanan kambing domba milik Tuhan, hilang dan terseret. Jadi kita melihat bahwasannya para gembala di Yehuda lupa, bahkan salah tentang arah tujuan kepemimpinan mereka, yang tidak lagi bertujuan untuk kepentingan bersama, untuk tujuan bersama, menghadirkan damai sejahtera, menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi lebih kepada kepentingan, keuntungan, kesenangan diri sendiri. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama untuk berefleksi dari bacaan kita ini tentang siapakah pemimpin itu, tentang pemimpin dan kepemimpinan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ingat bahwasannya pemimpin itu bukan hanya orang-orang yang menduduki sebagai kepala atas pemerintahan, kepala-kepala instansi, kepala atas sebuah kelompok, wilayah, ataupun lembaga keagamaan, tetapi setiap pribadi, setiap kita, setiap manusia adalah pemimpin atas dirinya sendiri. Dan ketika setiap kita yang adalah pemimpin atas diri kita sendiri, raja yang berhak menentukan segala sesuatu atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak bisa mementingkan diri sendiri. Sekali lagi, saya ulangi, sekalipun kita menjadi pemimpin atas diri kita, tetapi kita tidak bisa mementingkan diri sendiri. Dan kalau terjadi ketika kita mementingkan diri kita sendiri karena kita beranggapan saya pemimpin atas diri saya sendiri, maka yang terjadi adalah kita akan banyak mengalami kehilangan waktu, kehilangan orang-orang di sekitar kita, kehilangan makna di tengah-tengah relasi persahabatan yang kita bangun.
Dan itu yang terjadi di tengah-tengah keberadaan para gembala di Yehuda. Ayat 1 menjelaskan ketika mereka berbalik arah, di mana kepemimpinan mereka diarahkan untuk keuntungan diri sendiri, maka kawanan domba yang mereka gembalakan hilang, terserat. Dan itu juga yang akan terjadi ketika kita menjadi pribadi yang ingin atau yang berkemauan untuk mementingkan diri kita sendiri. Kita akan kehilangan, walaupun kehilangan ini bukan kehilangan secara fisik, kita akan kehilangan makna untuk berbagi, kita akan kehilangan makna tentang kasih, kita akan kehilangan makna tentang kepedulian, kita akan kehilangan makna tentang relasi yang hangat, dan semuanya itu akan berubah menjadi relasi yang hanya sekedarnya, hanya pemanis saja, relasi yang hanya tarafnya hanya pada permukaan, lip service, hanya tampak baik di luar, tetapi tidak menyentuh sampai hati, bahkan tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupan bersama. Oleh karenanya, sekalipun kita sebagai pemimpin atas diri kita sendiri, kita tetap membutuhkan seorang pemimpin yang lain. Walaupun kita adalah seorang raja yang berkuasa atas diri kita sendiri, dengan segala kehendak dan ketetapan serta pilihan yang dapat kita ambil, tetapi kita juga membutuhkan seorang raja di atas segala raja, yakni Tuhan Yesus, Sang Gembala yang agung, Tuhan Yesus yang adalah raja di atas segala raja, untuk memimpin, untuk membimbing kehidupan kita, agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik, bukan hanya bagi diri kita, tetapi ketika kita dipercayakan untuk memimpin orang-orang di sekitar kita, agar ketika kita hadir, kehadiran kita memberi pengaruh yang baik bagi orang di sekitar kita. Agar semula diri kita yang enggan untuk terlibat dalam persekutuan, dalam sebuah organisasi, karena ketidakcocokan pola pikir, karena tidak menjadi kawan atas mereka, karena tidak sependapat, karena marah, karena kecewa, dan lain sebagainya. Ketika kita mau dipimpin, dibimbing oleh pemimpin yang sejati, yang penuh dengan hikmat dan kuasa, yakni Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, pola pikir kita akan berubah. Walaupun tidak sejalan, walaupun berbeda pendapat, kita mau untuk tetap merangkul. Kita mau tetap untuk bergotong royong. Kita mau tetap untuk bersatu membangun persekutuan. Kita mau menjadi pribadi yang saling memperhatikan, saling mendengarkan satu dengan yang lain. Kita mau untuk membenahi segala sesuatu yang salah secara bersama-sama. Bukan lagi aku, kamu, tetapi kita demi tujuan bersama. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, walaupun kita seorang pemimpin, mari kita membuka diri, kita memohon Sang Pemimpin yang sejati, yakni Tuhan Yesus, untuk memimpin kehidupan kita.
agar segala karya, segala kerja yang dapat kita lakukan, segala talenta yang kita miliki, segala tanggung jawab yang diberikan kepada kita, mampu kita jalankan dengan baik, dan sungguh kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menghimpun persembahan. Dengan kita iringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 256, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama bersehati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Sang Gembala dan Pemimpin kehidupan kami, mengucap syukur hari demi hari dalam keadaan sehat, senang, susah, kecewa. Tuhan menopang kami sampai saat ini. Tuhan memberikan berkat dan karunia sehingga kami dapat menikmati hidup pemberian-Mu. Walaupun dengan segala keterbatasan dan situasi yang tidak kondusif saat ini, sungguh Tuhan, kami ingin terus belajar mengarahkan hati kami untuk senantiasa dipimpin, dikuasai oleh hikmat-Mu. Sehingga ketika kami diberikan talenta, tugas, tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan ini, kami dapat menjalaninya dengan baik. Dan kami juga dapat memberikan arti, kami dapat memberikan manfaat bagi setiap hal yang dapat kami upayakan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa untuk keberadaan setiap kami, keberadaan keluarga kami masing-masing, yang dekat maupun yang jauh. Engkau Allah yang senantiasa menjaga mereka. Engkau Allah yang senantiasa memelihara keberadaan setiap kami. Lindungilah kami dimanapun kami berada. Berkatilah kami dengan hikmat dan kuasa Tuhan, sehingga di dalam kami berkarya, bekerja pun senantiasa kami ada dalam kehendak-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang dalam kelemahan fisik akibat sakit penyakit yang diderita. Tuhan menolong, Tuhan mengurapi dan memulihkannya. Demikian juga saudara-saudari kami yang saat ini bergumul dengan kondisi keluarga, kondisi perekonomian,
Di tengah-tengah situasi pandemi ini, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Engkau memberikan perlindungan, Engkau memelihara mereka. Dan mampukan kami juga untuk peduli terhadap keberadaan mereka, sehingga mereka dapat melewati situasi saat ini dengan tetap merasakan Tuhan hadir, menjamah dan menolong mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mengupayakan untuk mencari tempat pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan juga memenuhi hati anak-anak kami dengan kekuatan, dengan kesabaran. Demikian juga menolong para orang tua untuk mengarahkan anak-anak terkasih memilih dan mendaftar di sekolah yang diinginkannya. Dan kami percaya melalui setiap tempat pendidikan yang akan mereka ikuti, rahmat Tuhan hadir menemani dan menjadikan anak-anak kami pribadi yang senantiasa berhasil, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Kami berdoa untuk situasi saat ini bagi para pemerintahan bangsa negeri kami, untuk kehidupan bersama di alam semesta ini, di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk bertahan, berikan kami kekuatan untuk saling menopang, berikan kami kemampuan untuk bersama-sama saling membantu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, agar supaya melalui himbauan-himbauan dari pemerintah pusat, kebijakan yang diberikan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, RW, RT, dapat kami ikuti, sehingga kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang penuh kedamaian dapat kami rasakan kembali. Kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Berkatilah kami dengan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran, agar kami tetap mampu menjadi pahlawan bagi diri kami sendiri, juga pahlawan bagi sesama kami yang lain, dengan cara mengikuti himbauan-himbauan yang telah berlaku. Kami berdoa untuk persekutuan kami, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Magetan. Walaupun saat ini kami dibatasi oleh dengan keadaan, tetapi kuasa Tuhan yang akan terus mempersatukan kami. Mampukanlah kami untuk terus membangun gereja dan umat Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Bimbinglah kami sebagai umat milik-Mu, agar kami terus mampu hidup dengan benar dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Kami serahkan persembahan yang telah kami himpun. Tuhan berkati dan sucikan, sehingga melalui persembahan ini kami dapat membantu dan mewujud nyatakan pekerjaan Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan segala kehidupan kami dengan segala hal yang terjadi di depan, di dalam kuasa penuh keberadaan Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam kuasa Tuhan Yesus Sang Kristus, dan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akhiri ibadah keluarga di rumah kita masing-masing dengan kita naikkan pujian Kidung Jemaat 422, bait pertama dan ketiga. Mari kita akhiri ibadah ini dan mari kita bersehati menghadap Tuhan serta menerima berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, sumber segala kasih karunia, Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan yang sejati, serta kuasa Roh Kudus, sumber penghiburan dan kekuatan, senantiasa kekal menyertai, membimbing dan memelihara kehidupan jemaat sekalian. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.